Sejak kapan Henry mulai berpikir untuk peternakan ayam, mengembangkan budidaya ayam petelur? Awalnya di tahun 2020 Pak, pas akhir tahun itu telur ayam di Aceh Tengah harganya tinggi Pak, sampai 55.000. Ya. Jadi saya berpikir, karena selama ini kan di Aceh Tengah nih kita tergantung sama Medan. Jadi kenapa nggak kita coba usaha secara mikro aja di sini untuk kebutuhan ya setidaknya lingkungan kita lah Pak. Artinya harganya bisa kita stabilkan sesuai dengan modal dan nggak tergantung sama harga Medan. Jadi dari situ saya berpikir saya mau coba untuk populasi 1.000 ekor dulu. Alhamdulillah udah berjalan dari bulan 7 Pak. Dari pertengahan bulan 7 sampai dengan saat ini produksinya udah mencapai 50%. Ini berapa ekor semua jumlah yang ada di sini? Populasi yang saya pelihara 1.000, tapi ada yang mati sekitar 14 ekor. Sekarang berarti kita 986. Usianya ini berapa rata-rata? Usianya rata-rata 22 sama 23 minggu. 22-23 minggu. Produksinya mulai sejak bulan berapa ini? Produksi mulai tanggal 19 September. Ya. Dari pertama cuman hanya 30 butir, kemudian meningkat menjadi 80 butir. Rata-rata per hari meningkat 30 sampai 50 butir. Saat ini udah capaian produksi 50%. Sekarang berapa? 50%? 50%. Sebelum mulai usaha ini ada enggak tantangan apa gitu, hambatan? Kalau tantangan banyak Pak. Pertama dari statement orang-orang sekitar yang bilang nggak cocok usaha ternak ayam petelur di sini karena cuacanya pancaroba ekstrim. Tapi saya coba mau memecahkan statement itu. Ternyata alhamdulillah berhasil. Sekarang udah terbukti ternyata di Aceh Tengah itu bisa beternak ayam petelur. Kenapa nggak kita coba untuk skala besar? Kemudian nanti untuk sampel Pak peternakan ayam saya ini telurnya telur herbal semi omega 3. Herbal semi omega 3. Herbal, kenapa saya bilang herbal? Saya kasih vitamin herbal. Mulai dari Kumafit saya kasih, kemudian air kunyit, kemudian temulawak, air jahe. Sedangkan untuk pakannya saya pakan fermentasi pakai mampat. Jadi lingkungan nggak terganggu, nggak terasa bau, dan kotorannya juga nggak bau. Dan ayamnya mantap makannya Pak. Darahnya tinggi. Pakan bikin sendiri ya? Pakan saya olahan Pak. Olah Pakan sendiri. pabrikan saya kolaborasi dengan beberapa pakan lain dan alat fermentasi seperti M4. Kemudian pemasaran, kira-kira sampai hari ini itu kira-kira pemasarannya sudah memuaskan atau masih ada hambatan? Kalau sistem pemasaran sementara masih agak terhambat. Pertama, pemahaman masyarakat kita terkait telur yang nutrisi tinggi, yang segar dan sehat, sama telur yang tidak ada nutrisinya lagi atau tidak sehat lagi, itu yang kurang pemahaman masyarakat kita. Artinya sebenarnya secara ilmu pangan, telur ini Pak usianya hanya 4-5 minggu. Jadi kalau lewat setelah 5 minggu itu nutrisinya nggak ada lagi. Kalau orang mau pesan telur ke Henry, dia harus hubungi nomor berapa? Nomor HP, nomor WA ada enggak misalnya? Bisa, kalau mau pesan telur bisa datang langsung di Jalan Pailang, tepatnya di depan kantor nasi gudang. Kalau nomor HP saya di 0813 621 8858, termasuk nomor WA juga. Berarti kalau orang mau pesan dalam kota Takengon, mau pesan minta diantar ke rumah bisa ya? Siap, kalau skala besar saya bertantar Pak. Minimal berapa papan? Biasanya saya sering antar rata-rata 5 papan Pak. 5 papan. Jadi kalau orang mau pesan 5 papan, asal dalam kota Takengon bisa diantar. Kalau ke Bener Meriah juga kemarin ada pesan 50 papan kita antar. Oh gitu ya. Oke, mudah-mudahan sukses. Ini usaha bagus, perlu didukung.
Terima kasih, selamat Hendria. Siap, terima kasih Pak atas kunjungannya Pak. Proses pembuatan adukan pakan fermentasi di kandang peternakan kami. Proses penyajian pakan, pertama kita menggunakan pakan fermentasi 50%, yaitu sudah terdiri dari pakan pabrikan, susu konsentrat, tepung jagung, dan jagung halus. Kita kolaborasi dengan dedak, tepung jagung, dan pakan. Takarannya 50%, 30%, 20%. Jadi setelah kita aduk secara merata, baru kita bagikan ke tempat pakan. Sehingga biaya untuk dikeluarkan untuk pembelian pakan lebih efisien, ayam kita lebih sehat, kemudian hasil telurnya lebih bernutrisi dan berkualitas, lebih segar. Ini contoh cara pengadukan pakan. Yang dicampur juga apa aja? Yang dicampur pertama kita pakai pakan jadinya 524 produk Hoffman. Kemudian untuk konsentratnya kita pakai pakan 124 produk Hoffman juga. Kemudian untuk dedaknya kita pakai produk Pegasing, pabrik padi di Pegasing. Kemudian untuk tepung jagungnya kita pakai tepung jagung pasaran. Kemudian kita aduk secara merata dengan takaran 50, 30, 20%. Jadi hasil pakan inilah yang dikasih untuk konsumsi ayam petelur. Berarti tergantung pakan dari luar sudah bisa agak dikurangi, gitu ya. Karena bisa produksi sendiri, gitu ya. Karena selama ini hambatan peternak ayam petelur itu kan pakannya full dari luar. Pada saat pakan stop, terganggu ayamnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan proses pakan ini bisa mengatasi problem peternak ayam petelur. Tapi orang peternakan produksi tertarik dengan model pakan yang saya buat Pak, secara sendiri. Pakannya Ini yang banyak keluar Pak.